Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beberapa hari yang lalu ada beberapa komentar yang masuk di channel ini yang menanyakan sebenarnya bagaimana sih cara merangkai panel surya untuk pemula dari nol ya. Jadi sebenarnya untuk membuat panel surya itu hanya diperlukan alat seperti ini. Jadi yang pertama di sini ada panel surya itu sendiri. Kemudian ada SCC, kemudian baterai atau aki, dan yang akan kita gunakan adalah lampu sebagai target yang akan dinyalakan. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas satu persatu biar rekan-rekan yang benar-benar pemula itu bisa paham dan bisa merangkai sendiri panel surya. Jadi saya akan mulai dari panel surya itu sendiri. Nah, kalau rekan-rekan membeli panel surya, sebenarnya harus diperhatikan itu mana yang positif, mana yang negatif. Tapi tidak perlu khawatir sebenarnya ya. Akan saya tunjukkan di sini. Jadi sebenarnya dari kabel panel surya sendiri sudah ada indikator positif atau negatifnya. Ini contohnya, ini kabel positif, sudah ada positifnya, dan yang ini kabel negatifnya. Jadi kalau rekan-rekan beli panel surya itu sudah ada kabelnya, kabel positif dan kabel negatif. Jadi tidak perlu khawatir akan terbalik. Nah, untuk panel surya sendiri ini harganya hanya 330.000 saja. Ini sudah 50 WP. Nanti linknya akan saya cantumkan di deskripsi. Nah, fungsi panel surya sendiri itu berfungsi menangkap atau mengubah cahaya dari sinar matahari menjadi arus listrik. Jadi di rangkaian panel surya ini salah satu hal wajib yang harus dibeli. Satu. Oke, nah kita lanjut ke barang yang kedua. Di sini ada SCC. SCC ini berfungsi sebenarnya menstabilkan tegangan dari panel surya sebelum dilakukan pengecasan ke aki. Karena kalau kita ukur tegangan dari panel surya itu sebenarnya lebih dari 12 volt ya, sekitar 17 sampai 22 volt untuk yang model seperti ini. Nah, itu kalau langsung buat mengecas aki ini yang 12 volt, itu akinya bisa rusak. Makanya diperlukan alat namanya SCC. Nah, SCC ini bisa rekan-rekan beli yang versi murah saja, yang 10 ampere. Itu harganya sekitar 30 ribuan. Dan untuk memasangnya rekan-rekan tidak perlu khawatir karena di sini sudah ada tandanya ya. Jadi di sini ada yang gambar ini adalah gambar dari panel surya. Sudah ada juga tandanya positif dan negatif. Kemudian ini yang untuk aki, ini juga sama, sudah ada positif dan negatifnya. Kemudian ini untuk dipakai di beban atau di lampu. Jadi kalau buat yang pemula pun saya yakin sudah pasti bisa, karena dari kabel tadi juga sudah ada tanda positif negatifnya. Di SCC pun juga sudah ada indikator mana yang positif, mana yang negatifnya. Nanti kabelnya tinggal dimasukkan di sini. Oke, nah selanjutnya untuk aki jelas ya, rekan-rekan sudah tahu bahwa aki ini untuk menyimpan arus yang dihasilkan dari panel surya tadi untuk digunakan di malam hari. Kemudian ini ada lampu yang akan saya gunakan untuk uji coba kali ini. Nah, karena panel surya ini menggunakan konektor FC4, jadi ini namanya konektor FC4 ya. Seperti ini, jadi saya juga harus menggunakannya untuk menyambungkannya. Jadi kalau di sini tuh yang positif itu yang ada merah-merah ini positif, ini yang negatif. Kalau kita urutkan dari yang posisi tadi ya. Nah, saya juga perlu siapkan 2 buah kabel untuk menghubungkan dari sini, dari panel surya ke SCC, kemudian dari SCC ke aki. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan tunjukkan bagaimana cara menyambungkan atau cara merangkai semua komponen ini menjadi sebuah rangkaian PLTS yang saya yakin rekan-rekan yang masih awam pun pasti bisa membuat rangkaian ini.
Oh ya, untuk MC4 itu ada dua ya, ada yang besar dan kecil. Jadi biasanya yang kecil ini ke yang positif, yang ini, kemudian ini yang besar ini ke yang negatif. Jadi kalau rekan-rekan nggak mau ribet, bisa juga ini dipotong, langsung disambungkan ke sini, ke SCC-nya. Jadi yang positif ke positif, yang negatif ke negatif. Cuma ini saya akan menggunakan kabel ya kali ini. Oke, jadi ini sudah saya pasang MC4-nya ke kabelnya. Nanti ini kan saya pakai menghubungkan dari panel surya ke SCC yang bagian panel surya yang ini. Nah, tapi untuk menghidupkan panel surya itu, rekan-rekan tidak boleh memasang dulu yang dari panel surya ke SCC. Jadi harus dari yang baterai atau aki ke akinya dulu. Jadi saya akan pasangkan yang ini dulu ke baterai. Dan ini jangan terbalik ya. Positif ke positif, negatif ke negatif. Dan di aki juga sudah ada tandanya positif mana, negatif mana. Saya akan langsung pasangkan saja. Oke, ini dari aki sudah saya pasang. Yang positif yang ini, yang warna ini ya. Dan ini yang negatifnya. Jadi tinggal rekan-rekan pasangkan saja yang positif ke positif di SCC-nya. Di ini yang positif. Saya akan pasang di positif. Kemudian kencangkan bautnya. Nah, ini juga yang negatif juga sama. Dipasang di yang negatif ya, yang ini. Ini di sini. Kemudian tinggal dikencangkan saja. Oke. Sorry, ini agak kendor. Oke, jadi seperti ini sudah menyala. Jadi ini yang positif ke positif, negatif ke negatif. Ini sudah terbaca di SCC-nya. Voltase baterai ini cuma 10,3 volt. Oke, selanjutnya untuk yang ke panel surya juga sama. Jadi ini yang positif, ini yang negatif. Ini ya, jadi positif yang warna ini yang negatif. Dan sudah saya pasangkan juga MC4-nya, ini yang kecil yang positif, ini yang gede yang negatif. Jadi ini tinggal dicolokkan saja ke panel suryanya seperti ini. Oh ya, sebelum saya colokkan, jadi buat rekan-rekan yang masih pemula, di sini masih indikator seperti ini ya. Ini artinya belum ada pengecasan di gambar bulan seperti ini. Dia akan saya colokkan. Nah, ini sudah saya colokkan, langsung berubah seperti ini. Ada gambar panel surya dan ada indikator mengecas. Ini artinya panel surya sudah mengecas ke baterai ini. Jadi rangkaiannya sederhana sekali ya, hanya dari baterai ke PV, jangan sampai terbalik, positif negatifnya, kemudian dari tadi dari baterai ke SCC, kemudian dari SCC ke panel surya. Ini juga sama, tidak boleh terbalik positif negatifnya. Dan ini sudah selesai ya. Jadi hanya beginilah cara merakit panel surya. Kemudian untuk menyalakan lampu, itu bisa dari sini sebenarnya ya. Di sini juga ada positif dan negatifnya. Ini hanya untuk jenis lampu DC, bukan lampu AC. Kalau lampu AC berbeda lagi, itu harus pakai alat namanya inverter. Nah, kita akan tunjukkan yang lampu DC. Ini ada lampu DC, bisa juga langsung dipasang di baterainya. Jadi yang negatif di sini, kemudian yang positif di sini. Nah, itu. Jadi sudah menyala ya, sudah terlihat. Oke. Jadi gimana? Cukup mudah kan untuk membuat panel surya sendiri? Hanya dalam waktu kurang dari 10 menit, rekan-rekan sudah bisa merangkai dan membuat panel surya sendiri di rumah. Nah, untuk kabel tinggal disesuaikan. Kalau emang kurang panjang ya tinggal ditambah yang panjang. Dan ini sudah bisa digunakan. Oke, jadi biar lebih jelas seperti ini ya. Jadi ini dari aki ke SCC itu harus dipasang duluan, jangan sampai terbalik positif negatifnya. Kemudian dari SCC ke panel surya
dipasang setelah aki terpasang. Dan ini juga sama, tidak boleh terbalik positif dan negatifnya. Jadi hanya begini ya. Dan ini juga yang lampunya tadi ya, lampu itu bisa langsung ke akinya, jangan sampai terbalik positif dan negatifnya. Atau bisa juga rekan-rekan pasang lampu di sini seperti di rangkaian PLTS saya sebelumnya. Nah, oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengubah dari DC ini biar bisa menyalakan lampu yang biasa ya, lampu yang AC 220. Itu rekan-rekan bisa menggunakan satu alat lagi namanya inverter ya. Dan ini pun juga cukup gampang cara pakainya. Tinggal yang negatif dipasang ke negatif aki, yang positif dipasang ke positif aki. Saya akan tunjukkan juga caranya. Jadi ini tinggal dipasang ke sini saja. Kemudian yang positif ke sini. Oke, dan tinggal dinyalakan di sini. Kemudian ini yang lampu AC, lampu biasa ya. Itu tinggal dicolokkan di sini. Seperti itu. Jadi ini untuk yang arus seperti listrik PLN. Kalau yang tadi itu, yang ini itu lampu DC. DC ini tidak perlu inverter, kalau ini perlu inverter. Oke, jadi mungkin cukup sekian dulu untuk tutorial bagaimana cara merangkai PLTS untuk pemula. Dan ini sudah saya bikin komplit ya, termasuk pakai yang mode arus AC-nya. Nah, untuk rincian biayanya semua ini tidak lebih dari 500.000 ya. Jadi buat rekan-rekan yang mau bikin ini di rumah dengan budget kurang dari 500.000, rekan-rekan sudah bisa punya PLTS sendiri di rumah dan sudah bisa juga arus AC. Oke, mungkin sekian dulu untuk vlog kali ini. Terima kasih buat rekan yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.